Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, begitu lapang dada kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tiada henti-hentinya menganugerahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, yang menarik dalam kita beragama ini adalah senantiasa ada panduan. Senantiasa ada aturan yang jelas. Kalau kita mau menjalani hidup ini dengan tertata, dengan rapi, dengan baik, aman dari segi spirit atau moralnya, itu ada dalam agama. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah sebabnya menyadari akan keberagamaan kita sebagai umat Islam, yang paling inti itu adalah kenikmatan menjalankan agama, karena agama kita itu rahmat bagi kita. Semua ada panduannya. Ini yang melegakan kita semua. Maka insya Allah pagi hari ini kita akan mencoba melihat salah satu hal yang sering ramai di kita dalam kehidupan saling memenuhi kebutuhan itu. Kita akan mengangkat tema hukum menagih utang. Ini hak ini. Jadi bagaimana hukumnya? Kalau kita katakan bagaimana hukumnya, maka akan lahir cara menjalani hukum itu. Itu di situ menariknya hukum-hukum kita. Nah, karena kita akan mengangkat tema mentadkirahkan hukum menagih utang, saya mau tegaskan dulu, segala kesibukan di dunia ini, termasuk dalam urusan agama, satu penting. Dua, penting juga. Tiga, sama pentingnya semuanya. Tapi pemirsa sekalian, sebagai orang yang sungguh-sungguh beragama, dalam menyelesaikan persoalan hidup itu harus selalu ada yang kita yakini. Bahwa di antara sekian yang penting itu, ada yang menjadi kunci. Jadi menyelesaikannya itu enak. Oh ini penting, ini penting, ini penting. Salah satu kekhilafan, salah satu kealpaan orang beragama, kalau tidak bisa faham, ini penting, ini yang kuncinya. Ini dalam paham agama kita sebut dengan taqdimul aham minal muhim. Nah ini bagian dari situ pemirsa sekalian. Jadi apa yang penting dalam hal piutang itu sebenarnya? Hukum tinggal dieksekusi. Tapi filosofinya yang harus difaham dulu. Bahwa dalam utang piutang itu harus difahami dia adalah aqdun tabarruk. Atau aqdul irfaq. Atau arrifaq. Apa maksudnya itu Ustaz? Nah kita itu yang anggap kunci. Nah ini kita mau bahas hukumnya. Aqdun tabarruk itu adalah sebuah akad yang disepakati, yang pada intinya adalah sebuah kesepakatan yang saling membaiki,
saling mau memberikan kebaikan. Coba bayangkan pemirsa sekalian. Seseorang yang hari esoknya terpenuhi dan masa depannya bisa baik dengan cara berutang. Hari ini tidak ada modalnya. Tiba-tiba ada saudaranya muslim yang mau memberikan pinjaman. Ini kan tabarruk namanya ini. Anda tolong kami. Saya sebagai hamba Allah yang beragama, pastilah saya akan balas kebaikan itu. Itu namanya tabarruk. Saling berharap ada kebaikan. Nah, itulah sebabnya pemirsa sekalian, dalam hal utang piutang dilarang mengambil keuntungan material secara langsung dalam artian perjanjian. Ini hanya pengulangan pemirsa sekalian. Bahwa dalam akad utang piutang itu pokoknya adalah tolong menolong yang pada posisinya adalah tabarruk, saling berharap. Ini akan ada satu hal yang lebih baik dan lebih baik lagi. Menenangkan, menenteramkan pikiran kedua belah pihak. Bagaimana hukumnya? Kita lihat setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penegasan tadi, jangan lupa kedua belah pihak yang memberi utang dan yang berutang itu akad tabarruk. Jangan pernah ingkari ini. Nah, kita sekarang masuk ke turunannya. Bagaimana hukumnya dan bagaimana cara menjalankan hukum itu? Pertama, hukum menagih utang itu dalam pandangan agama adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum dasar segala sesuatu akad-akad manusia itu adalah boleh. Memberikan piutang itu hukum dasarnya boleh. Meminjam juga hukum dasarnya boleh. Maka turunannya menagih dan kalau membayarnya bukan lagi boleh, wajib itu. Baik. Nah, hukum menagih utang itu boleh. Tapi ada usul fikih begini. Dalam Islam itu enaknya pemirsa sekalian. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujuban wa adaman. Hukum itu akan selalu mengikut kepada instrumennya. Kalau dia mewajibkan ketat dalam artian wajib, dia wajib. Pada posisi lain bisa menjadi sunnah. Sebaliknya, kalau penyebabnya tidak ada, ilatnya tidak ada, dan dilakukan, boleh jadi menjadi makruh, bahkan bisa haram. Nah, kita kembali pemirsa sekalian. Hukum asal menagih utang adalah boleh, ada kalanya harus meningkat, bahkan wajib. Saya uraikan pemirsa sekalian satu-satu.
Yang boleh itu adalah berdasarkan akad dahulu sesuai surah Al-Baqarah ayat 282, harus kalau ada perjanjian, ada utang piutang, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Tentukan ajalnya, masanya, berapa lama kita utang piutang. Tulis faktubu. Nah, kalau minimal 2 syarat ini dilakukan, sudah sampai misalnya setahun. Saya pinjam sama si A 10 juta. Perjanjian ditulis selama 10 tahun. Maka boleh ditagih pada saat sudah sampai masanya 1 tahun itu untuk mengembalikan uang 10 juta. Ini mubah. Boleh. Nah, pada saat tentukan harapannya sesuai perjanjian tadi. Kalau ada orang setahun diingatkan, dikirimi surat, tidak ada, bukan dia yang baca, stafnya. Tapi kita yakin, si A ini temanku, bagus orangnya. Hati kita yakin, tidak mungkin dia. Dia orang beriman kepada Allah. Ini hanya karena sibuk ini. Boleh jadi dia tidak baca itu surat penyampaian itu atau pesan. Dia orang yang takut meninggal dunia, masuk ke akhirat. Kalau ada utangnya, tidak mungkin. Nah, ini kalau begini, sudah saatnya ditingkatkan cara menagihnya. Bahkan, kalau karena dia lupa, maka kita wajib menyampaikan itu, didatangi. Jadi, tadi sekedar boleh. Tapi kalau menyebabkan seseorang, karena dia lupa, karena kesibukan lain kita yakin itu, lalu tidak ingatkan, dia akan meninggal dunia. Iya kalau ahli warisnya tahu. Maka wajib kita ingatkan. Idza tadayantum bidainin itu, ila ajali musalma faktubu, itu perintah. Nah, bagaimana Ustaz? Kalau ada perjanjian pertama, kita yakin dia baik. Sampai masanya ditagih. Dicoba ditelepon, mati teleponnya. Ditagih, ditanya kiri kanan, didatangi, sulit didapatkan. Sangat beda pertemanan sebelum dia berutang dan setelahnya. Mulai ada, sebagai manusiawi kita merasa, oh menghindar ini. Sudah dibikinkan surat, ditagih, didatangi, sulit ditemui. Maka ini makin wajib diingatkan. Wajib diingatkan di sini ini. Bahaya ini kalau tidak. Ada yang bertanya, boleh enggak pakai petugas? Boleh. Demi menyelamatkan dia. Sebatas itu pemirsa sekalian yang menjadi harus dilakukan pada saat kita menagih. Ini mengingatkan. Tapi ada etiknya. Etikanya bagi orang yang memberi utang itu, cara menagihnya harus sangat baik. Jangan karena menagih utang, menjadi juga ada kesalahan. Rezekinya dia longgar. Kenapa bisa salah Ustaz? Nah, dalam agama saya sampaikan pemirsa sekalian. Cara menagih kalau sudah dilakukan yang tadi, yang sekedar boleh dilakukan, mulai naik dianjurkan, sampai kepada yang wajib dengan niat itu tadi, tapi belum mau bayar juga. Maka kita bukan bayarnya yang terpenting. Apa Ustaz yang penting? Nah, uangnya jangan saya mau kembali. Yang terpenting adalah menunaikan tugas, melakukan prosedurnya. Kalau dia makin menghindar, lakukan anjuran agama. Apa yang bisa dilakukan menurut agama? Saya bacakan ayatnya pemirsa sekalian. Wa in kana dzu usratin. Kalau kamu tahu. Ya, kalau kamu tahu, dzu usratin, temanku ini atau teman yang diperkenalkan ke kita, oh saya tahu. Dia memang sulit. Dia memang belum bisa membayar ini. Maka tunda.
Jangan dulu pakai debt collector, penagih yang secara kasar itu. Tidak boleh dulu. Al-Quran menegaskan, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah, sampai ia longgar. Memang perjanjian setahun. Kita yang ada rezeki jangan kaku. Mintalah rezeki kepada Allah sambil mengingatkan yang menunaikan kewajiban tadi pada saat menagih, agar dia tidak menghadap kepada Allah sebelum tunaikan utangnya. Bahkan kalau perlu doakan. Malah dalam ayat ini pemirsa sekalian, tapi ini harus difaham baik-baik ya. Ayat ini hanya boleh digunakan oleh yang memberi utang. Bukan menjadi dasar hukum bagi orang yang berutang. Jangan salah pasang ayatnya nih. Wa in kana dhu usratin fanadharah. Kalau kamu tahu dia dalam posisi sulit, usahanya lagi macet-macetnya dan susah dihubungi, fanadhiratun ila maisarah, tunda kepada waktu yang kira-kira ia longgar. Tapi kalau kita tahu sudah ditagih berkali-kali, boleh tidak diikhlaskan? Boleh. Kenapa boleh? Wa antasaddaqu khairul lakum. Itu kalau kamu sedekahkan karena kamu sangat yakin dia kesulitan, lalu kamu ikhlaskan, maka itu lebih baik. In kuntum ta'lamun. Jikalau kamu tahu. Apa yang kita tahu? Kalau kita memberi kelonggaran kepada sesama manusia, bukan itu yang melonggarkan rezeki kita. Bukan itu yang melonggarkan kesehatan kepada kita. Bukan itu yang melonggarkan relasi kerja kita. Tapi Allah. In kuntum ta'lamun. Boleh mengikhlaskan. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang fenomena di masyarakat kita itu boleh jadi juga kita bagian di dalamnya, entah berutang, entah memberi piutang kepada orang. Saya istilahkan tantangan. Karena masih kadangkala ada perilaku sangat mudah pada saat meminjam, sangat baik. Tapi kenapa pada saat berutang ada godaan syaitan? Kadangkala meringan-ringankan, tidak dirasa waktunya sudah sampai. Nah, kita mau ini segar ya, supaya harmonis kehidupan kita. Oleh karenanya pemirsa sekalian, saya mau kasih ilustrasi yang sejuk dalam hal menagih utang ini. Berdasarkan ayat tadi. Abu Qatadah itu sahabat Nabi SAW. Termasuk salah seorang sahabat yang diberikan kelonggaran dalam hidupnya. Adalah temannya yang meminjam uang kepada dia. Tiba masanya ditagih. Mulai sulit ditemui.
Didatangi pertama kali, tidak bisa didapat. Pada akhirnya ada masa tertentu, didatangi lagi. Tertutup rumahnya. Tapi ada keluarganya yang tahu bahwa yang bersangkutan ada di dalam rumah. Sahabat Abu Qatadah ini. Ditanyalah sang penjaga rumah. Ada si fulan, ada di dalam sedang makan. Maaf pemirsa sekalian, makanan yang disebut itu ditahu oleh Abu Qatadah bahwa ini tanda orang sulit. Jadi menyebut makanan yang dimakan oleh orang yang dalam rumah ini, yang sedang punya utang ini, yang mau ditagih ini, Abu Qatadah tahu bahwa, oh berarti dia tidak sedang dalam kondisi baik. Cerah dia datang menagih itu Abu Qatadah, menunaikan proses. Maka diketuk pintu lebih jelas. Dan dia teriak masuk, tapi tidak marah-marah. Keras maksudnya. Saya tahu bahwa kita di dalam. Si fulan, saya tahu Anda di dalam. Dengan sedikit terpaksa dibuka pintu oleh sang berutang ini yang tuan rumah. Maka begitu percakapan dimulai, Abu Qatadah berkata, kenapa Anda belum bayar utang? Sudah lewat masanya. Maka sang yang berutang ini berkata, saya sungguh-sungguh dalam kesulitan. Dikawinkan atau dihubungkan oleh Abu Qatadah, oh iya. Secara lisan dia mengaku kesulitan. Dan yang dia makan tadi yang saya tahu bukan makanan yang elit. Bukan hanya karena dia menghindar dari tanggung jawab. Maka apa dibilang Abu Qatadah? Kenapa sahabatku tidak bilang? Kita ini kan berteman. Jangan gara-gara utang begini Anda menyangka saya akan berubah sikap sama Anda. Bukankah Anda tahu? Nah, orang ini Abu Qatadah mengingatkan. Karena ini juga yang menghindar. Ini juga sahabat Nabi, hidup di masa Nabi. Abu Qatadah mengingatkan. Bukankah Anda ingat bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada kita semua? Wah, ini segar ini. Cara menagih utang yang baik juga ini. Apa sabda Nabi? Man naffasa an gharimatin. Barang siapa yang memberi nafas. Bahasanya ini yang menarik ini. Man naffasa an gharimatin. Siapa yang memberi kelonggaran dalam segala wujudnya tadi ya. An gharimatin, orang yang berutang. Maha anhu. Allah akan menghapuskan dosanya yang memberi utang itu. Dosanya yang memberi utang. Kana fi dhillil arsy. Apalagi kalau dia tahu bahwa ini sulit, lalu ia hapus, dia ikhlaskan. 2 kali, 3 kali ditagih, tapi terbuka orangnya. Saya masih kesulitan. Maka orang ini dia tidak berkata lagi, saya tetap tunggu, Anda harus bayar. Ini karena ketahuan baiknya. Kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Abu Qatadah menyampaikan ke sahabatnya, bukankah Anda tahu bahwa barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang berutang, apalagi kalau dia menghapus, artinya mengikhlaskan bahasa kita hari ini, maka Allah akan memberikan perlindungan di hari kemudian kelak. Fi dhillil arsy, di bawah naungan arsy. Pemirsa sekalian, agama senantiasa memberikan motivasi norma. Tidak sempit. Bukankah materi yang kita cari itu karena pikiran kita longgar. Kelonggaran dada seperti ini mengikhlaskan kepada orang. Kalau murni ia sulit, maka itu justru akan dibalas oleh Allah, memuliakan kita. Itu Ustaz, kan dhillul arsy di akhirat. Saya mau di dunia. Di dunia juga. Di dunia Allah berikan. Kita mau balik begini. Bagaimana kalau tiba-tiba karena Allah tahu kita juga berpikiran sempit. Cara bekerja juga tidak baik. Menjadi kita yang berutang sama orang. Syukuri ini. Posisi ini saja sudah cukup untuk membuat kita syukur kepada Allah. Nah, kelonggaran yang demikian pemirsa sekalian, mesti kita lakukan termasuklah dalam menagih utang. Sebagai kesimpulan pemirsa sekalian, ayat yang saya bacakan tadi, man kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah.